Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan membahas mengenai mobil baru All New Xenia tipe X tahun 2022 warna dark grey. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil All New Xenia tipe X manual tahun 2022. Tentunya buat Anda semua sehingga nantinya Anda bisa tahu tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil baru Xenia ini. So, jangan lupa teman-teman tonton terus. Sahabat Emul jangan di-skip sampai selesai agar supaya Anda bisa paham dan jelas mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil baru All New Xenia ini. Karena memang untuk mobil All New Xenia ini digadang-gadang oleh masyarakat bahwa ini adalah merupakan wujud terbaru ya yang dimiliki oleh mobil keluarga, yaitu mobil Xenia Daihatsu yang diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor, yang mana digadang-gadang mobil ini adalah sebagai mobil keluarga yang ekonomis dan juga tidak menguras kantong kita. Karena mobil Daihatsu di sini adalah pertama dari segi konsumsi BBM sangat irit, dari kapasitas mobil ini lebih lega, lebih panjang dan lebih lebar dibanding generasi sebelumnya, yaitu di Grand Xenia. Sebelum kita membahas mengenai spesifikasi, tentunya pasti sahabat Emul tanya-tanya nih, kira-kira harganya berapa sih untuk mobil Xenia tipe X manual ini? Nah, untuk tipe X manual varian harganya yang saya update per tanggal 1 bulan 11 ya. Nah, yaitu harga mobil All New Xenia tipe X manual yaitu di Rp238.600.000, sedangkan yang Matic-nya di Rp256 juta pas ya. Nah, bagaimana untuk harga yang tipe standar di bawahnya? Harganya di Rp235.400.000 yang tipe M. Sedangkan varian yang tertinggi dengan mesin 1300 kita ada varian tipe R, yaitu manual mulai dari harga Rp249.600.000, sedangkan yang CVT yaitu di Rp267.100.000. Dan untuk All New Xenia sebenarnya di sini juga ada standar secara warna ya, ada special color. Nah, untuk special color memang ada perubahan harga yaitu di Rp251.100.000. Jadi sedangkan yang CVT di Rp268.600.000. Sedangkan yang standar memang lebih murah, kurang lebih 1 jutaan teman-teman. Nah, dan di sini juga ada yang 1R ya, 1R 1.3R ADS. Nah, memang untuk varian All New Xenia ini ada yang special color dan juga ada yang ADS ya. Untuk ADS ini yaitu di harga manualnya Rp258.700.000, sedangkan yang CVT di Rp276.100.000. Dan untuk varian tertinggi yaitu yang 1.500 yaitu harganya mulai dari Rp262.800.000 ya, yang manual, sedangkan CVT-nya yaitu di Rp277.100. Dan untuk varian tertinggi All New Xenia yaitu di Rp288.500 untuk yang varian CVT yaitu 1,5R Asaret. Sedangkan manual tertinggi dari All New Xenia 1,5R SC ADS Red yaitu Rp273.300.000. Dan ini adalah updatean price list per tanggal 1 bulan 11 tahun 2022. Mengenai harga memang relatif ada perbedaan harga tergantung wilayah Anda masing-masing. Untuk updatean harga yang terbaru yang saya infokan pada pagi hari ini yaitu
untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan. Di luar wilayah itu nanti akan menyesuaikan dengan harga masing-masing tempat ya. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil All New Xenia ini, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacung Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil All New Xenia ya, untuk mobil All New Xenia ini memang sudah berubah total ya, mulai dari eksterior dan juga dari interiornya. Nah, kita akan membahasnya mulai dari bagian eksterior dulu ya. Untuk bagian eksterior memang di sini di bagian depan Anda bisa lihat sahabat Emul semua ya, untuk bagian depan, bagian face. Nah, di sini terdapat lampu full LED ya. Jadi sudah menggunakan full LED, dan untuk di bagian bumper atas di sini menggunakan kayak model diamond. Model diamond gini ya. Dan di tipe X 1300 memang belum terdapat tambahan fog lamp. Jadi di sini tentunya sahabat Emul yang perlu di-upgrade pasca delivery, Anda mungkin PR-nya hanya satu di bagian fog lamp saja, sedangkan yang lain sudah tidak ada yang harus ditambahkan ya. Karena memang sudah lengkap semua. Tapi bagi Anda mungkin yang ingin mengupgrade mobil Anda All New Xenia ke tipe tertinggi dengan fitur ADS, ini nanti bisa ditambahin skid dan juga di bagian depan, samping dan juga belakang. Tapi secara manfaat ya ini hanya buat lebih ke sporty ya mobilnya. Yang lain sih nggak terlalu ngaruh banget sih. Tapi kalau buat keamanan mungkin upgrade-annya cuman hanya di bagian depan fog lamp aja, selebihnya sudah oke. Oke teman-teman, kita lihat di bagian lampunya. Nah, untuk lampunya layoutnya seperti ini. Nah, ini sudah full LED semua, jadi dijamin sudah mobil ini sudah terlihat lebih terang, lebih di sini ya Pak, dan juga ekonomis ya. Nah, kekurangan dari mobil lampu LED ini memang pada saat musim hujan memang dia tidak bisa nembus cahaya, sehingga tentunya dibutuhkan fog lamp ya untuk membantu penerangan lebih jauh pada saat musim hujan. Dan ini PR bagi Anda yang membeli mobil All New Xenia tipe X ya. Selebihnya sudah tidak terlalu butuh banget sih. Tapi mungkin lebih ke custom atau lebih ke selera Anda masing-masing. Nah, tentunya kalau di bagian depan di sini ya kan yang mungkin Anda di-upgrade cuman hanya bagian satu ya. Kita coba di bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, yang saya suka dari mobil All New Xenia tipe X 1300 ini adalah lekukan tegas dari bagian headlamp ya, dari bagian headlamp yang memanjang sampai ke bagian lampu belakang, sehingga terlihat jadi lebih elegan ya. Dan bahkan ada di sini di bagian samping ini juga ada lekukan di bagian ban atas, jadi kelihatan lebih seperti halnya mobil SUV atau mobil untuk touring ya, tapi padahal mobil ini adalah mobil keluarga ya. Nah, tentunya sahabat Emul pasti bertanya-tanya kira-kira secara spesifikasi lebar, panjang dan tinggi mobil ini berapa sih? Nah, di sini untuk panjang dimensi mobil ini yaitu di 4.395 mm, dan lebar mobil ini yaitu di 1.730 mm, dan juga tinggi mobil ini yaitu di 1.690 mm. Nah, yang mana mobil ini jarak pijak roda depan belakangnya yaitu di 1.515 per 1.510, dan jarak tinggi dari tanah mobil ini yaitu di 195 mm. Yang mana mobil ini berkapasitas 7 penumpang. Nah, ini yang kelebihannya teman-teman secara dimensi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dari bagian samping ya. Nah, kira-kira untuk bagian samping apakah ada PR yang harus di-upgrade? Nah, tentunya bagi Anda yang mungkin mau upgrade dari bagian samping All New Xenia ini, di bagian atas ditambahkan roof rail. Mungkin Anda bisa nonton di video saya sebelumnya yang pemasangan aksesoris ya.
Yang kedua adalah di bagian pelek, kalau Anda mungkin mau ganti ke ring lebih tinggi, yang punya mobil ini menggunakan masih one tone ya, masih kan ada yang two tone. Nah, itu juga bisa di-upgrade. Yang ketiga adalah di bagian hand grip sama bagian mangkokan, nanti Anda bisa tambahkan, dan juga untuk penutup bensin ya. Selebihnya semuanya sudah lengkap semua. Nah, coba kita lihat di bagian samping lebih dekat. Untuk bagian lampu spion memang belum ada terdapat lampu spion di bagian tipe X ini, tapi sudah terdapat talang air, jadi Anda mungkin nggak usah nambah lagi. Nah, di sini mungkin bagi Anda yang mungkin ingin menambahkan tambahan aksesoris semacam list chrome di bagian kaca, ini juga recommended banget sih. Dan bagi Anda mungkin yang mau pemesanan ya bisa langsung di WA, kami siap membantu dan bisa ngirim untuk seluruh Indonesia ya. Oke teman-teman, lanjut lagi di bagian bawah ya. Dari bagian bawah kaki-kaki memang di sini kelebihannya sudah terdapat, dia punya anti karat, kita sudah berikan di bagian sasis bawah. Bodi juga sama. Untuk pelek memang di sini menggunakan dan bannya ya bannya Dunlop. Peleknya yaitu di 135/65 dengan ring 15. Ya, tapi kalau untuk tipe tertinggi yaitu menggunakan ring di atasnya 1 inci ya. Yaitu ring 16, jadi lebih besar. Pengeremannya memang sudah kelebihannya sudah diberikan tambahan disc brake ya, sudah pengereman cakram, dan di bagian belakang menggunakan tromol. Nah, dari bagian samping sini memang belum terdapat set molding atau skid tambahan ya, biar terlihat kelihatan lebih kece dan kokoh. Tapi memang di sini menjadi kekurangan yang dimiliki oleh all new Xenia tipe X. Tapi dari segi performa karena tidak ngaruh, hanya lebih ke selera dan juga kesukaan masing-masing ya, perhiasan lah semacam itu. Nah, oke teman-teman, dari samping saya infokan bahwa memang kekurangannya tadi, kalau Anda mau tampil lebih kokoh dan dinamis mobilnya, yaitu tambahan roof rail di bagian atas, tambahkan hand grip dan mangkokan, dan juga tambahkan di bagian dia punya penutup bensin. Dan untuk bagian ban, mungkin bagi Anda yang pingin lebih tinggi mobilnya, nanti bisa di-upgrade ke 1 inci di atasnya yaitu ring 15. Tapi bagi Anda mungkin yang tidak memerlukan itu, sebenarnya sudah lengkap ya. Jadi PR-nya tidak terlalu banyak untuk di all new Xenia tipe X ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping ya. Sahabat Emul, kalau kita lihat dari bagian samping, tentunya ya kan di sini apakah ada yang harus di-upgrade ya. Kalau kita lihat dari bagian samping, di sini ada samping belakang ya. Nah, bisa dilihat bahwa di bagian atas sudah menggunakan Savik antena, dan saya yang paling suka dari bagian belakang adalah di bagian bagian spoiler belakang ya, yang sudah menyatu dengan bodi. Jadi memang terlihat lebih kokoh ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Dan juga yang saya paling suka adalah di bagian di sini, di bagian sambungan ya. Sambungan antara kaca ke belakang ini. Di sini ada garis semacam warna hitam, sehingga menjadikan terkesan mobil all new Xenia ini ngambang ya, memisahkan antara bagian rooftop atas sama bagian sasis samping, seperti halnya terpisah teman-teman. Dan ini yang memang saya suka ya, dan ini menjadi kelebihan yang dimiliki oleh mobil all new Xenia terbaru ya, yaitu di tipe X. Cuman memang kekurangannya adalah di sini bagian samping ini belum terdapat stiker warna hitam. Mungkin ini bisa Anda tambahkan stikerin ya. Ini di stikerin satu, dan juga ini juga di stikerin warna hitam. Jadi mirip dengan tipe tertinggi. Jadi seakan-akan nanti bisa ngambang semua ya. Jadi terpisah seakan-akan seperti itu. Dan ini menjadi kelihatan mobil Anda akan menjadi lebih stylish. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian belakang. Kelebihannya tadi yang menyatu dengan spoiler ya. Dan juga kedua yaitu memang mobilnya sudah menggunakan full LED di bagian lampu belakang. Dan di mobil ini sudah kelebihannya terdapat sensor parkir belakang, dan sudah ada tambahan cutter muffler di bawah ya. Ya kan di sini sudah ada, dan di sini ada mata kucing juga di bagian belakang kanan kiri. Kekurangannya mungkin di sini yang perlu Anda tambahkan adalah di bagian dia punya fitur keamanan, yaitu kamera belakang ya. Kamera belakang belum ada.
Wiper sudah lengkap dan kaca filmnya kita sudah berikan CPF1. Nah, kita coba lihat di bagian lampunya ya. Lampunya sudah menggunakan full LED. Recommended banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian dia punya ban serep ya. Nah, ini ban serepnya. Nah, ini kekurangannya ya. Kekurangan ban serepnya berarti masih menggunakan pelek kaleng. Dan ini Anda bisa tambahin nanti. Kalau Anda yang muda-muda pengen kelihatan stylish ya, nanti Anda bisa belikan ban serepnya ya. Tapi kalau nggak terlalu butuh ya nggak ngaruh-ngaruh banget sih sebenarnya. Dan di bagian bawah di situ sasisnya seperti ini. Oke teman-teman, dan ini memang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh All New Xenia terbaru 2022. Oke sahabat Emul, di sini yaitu pertama adalah kalau kita lihat dari belakang berarti ban serepnya masih pelek kaleng. Yang kedua belum terdapat kamera parkir dan Anda bisa tambahkan pasca delivery. Selebihnya sudah lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangannya ya. Namanya barang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal Anda nanti bisa menambahkan kekurangannya menjadi kelebihannya ya. Oke teman-teman, ya selanjutnya yang dari bagian samping tadi yang masih ketinggalan nih. Ternyata di tipe X ini belum terdapat cutter muffler ya. Bukan cutter muffler sih, mudguard. Mudguard ini sebenarnya posisinya ini ada di bagian sini teman-teman. Nah, mudguard ini posisinya ada di sini posisinya, dan di sini nanti akan di sini atau di samping ya. Kalau nggak salah di sini. Jadi mudguard ini di samping sini ya buat apa? Supaya nantinya tidak bercakan-bercakan air ya. Bercakan air yang dari mobil dari ban itu tidak langsung ke bodi. Oh iya benar, di bagian belakang ya. Nah, kalau kita lihat di ban sini posisinya di sini nih. Nah ini belum terdapat mudguard ya. Mudguard ini adalah sebagai dia punya untuk protektor. Jadi biar langsung nggak kena ke bodi sini. Dan ini mungkin menjadi PR Anda ya. Kalau beli mobil All New Xenia tipe X belum terdapat mudguard. Nah oke, kita lanjut lagi ke bagian secara mesin ya. Tentunya Anda pasti penasaran nih kira-kira mesinnya seperti apa. Oke, kita coba buka ya untuk mesinnya di sini. Ayo kita lihat mesinnya dulu, performa mesinnya biar Anda nantinya lebih jelas ya. Oke sahabat Emul, sahabat Daihatsu, dan ini adalah layout dari mesin dan juga kap mesin dari mobil All New Xenia tipe X manual ya. Nah yang mana mobil ini memang di kap mesinnya kekurangannya ya adalah belum terdapat penutup ya. Dan ini Anda bisa tambahkan pasca delivery ya. Diberikan peredam biar lebih senyap dia punya mobil. Tapi kelebihannya di bagian mesin memang sudah diberikan peredam ke bagian dashboard belakang ya, di bagian dalam sehingga lebih senyap dia punya bunyi. Tapi mungkin kekurangannya ini di sini aja sih. Anda bisa tambahkan nanti pasca delivery ya. Oke, kita akan membahas mengenai mesin. Tentunya mesin mobil All New Xenia ini hanya ada dua, ada varian yang 1300 dan juga varian yang 1500. Nah kebetulan All New Xenia tipe X ini adalah variannya di 1300, yang mana mesinnya ini dia menggunakan mesin 1NR EV2AC Dual VVT-i, yang mana dengan mesin 1300 4 silinder dan juga diameter langkahnya mesin ini yaitu 72,5 kali 80,5, dan tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini yaitu 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm, dan juga torsi maksimum dihasilkan mobil ini yaitu di 12,4 kgm dengan radius putaran 4200 rpm. Untuk sistem bahan bakarnya memang menggunakan mesin tanpa timbal, dan full tank dari mobil ini yaitu 43 liter. Berarti kalau Anda pakai Pertalite berarti kurang lebih di Rp430.000 ya. Kalau Anda mungkin pakai Pertamax Anda bisa hitung sendiri ya.
Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya dari segi mesin. Apa sih kelebihan kekurangan kalau mesin 1300? Secara tenaga memang dia lebih kecil, tapi kalau Anda ngomongin masalah secara ekonomis, 1,3 lebih ekonomis. Ya, itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan Anda ya. Bagi Anda yang mungkin nggak terlalu membutuhkan tenaga besar, karena peruntukannya untuk kota dan daerah-daerah pedesaan yang tidak terlalu terjal, mungkin 1300 menjadi pilihan utama. Tapi bagi Anda yang tinggalnya di daerah pedungan, bukitan yang memang terlalu terjal, ya sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar, Anda mungkin bisa ambil yang 1500 ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini mengenai perawatan ya. Perawatan sini sebenarnya simpel banget. Dan memang mobil ini untuk perawatannya mungkin di sini di bagian oli. Nah, oli rem ini Anda bisa cek jangan sampai kehabisan. Untuk di bagian oli mesin ini juga harus cek secara teratur ya. Nah, tentunya kalau pengecekan nggak harus buka di bagian dia punya tutup. Di sini Anda cukup di sini aja. Nah, ditarik gini. Dan ini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, dia punya oli. Dan ini Anda bisa lihat ada batas bawah dan juga batas atas. Anda lihat nih, kalau masih posisi di batas atas berarti masih aman, olinya masih dia punya banyak. Tapi kalau batas bawah Anda sudah lebih hati-hati ya, karena oli mesinnya mau habis. Oke, masukinnya gampang banget, tinggal diginiin aja. Nah, udah selesai. Yang kedua, perawatan yang kedua adalah Anda harus juga mengecek dia punya air wiper ya. Ini juga air wipernya Anda harus cek. Nah, posisinya ada di sebelah kiri. Yang lanjut yang tidak kalah penting yaitu di bagian air radiator. Air radiator dan juga air wiper ini sebenarnya ada batas low sama batas high ya. Nah, low ini Anda bisa lihat L, kalau yang atas ini full ya, berarti bukan H, full teman-teman, F. Oke teman-teman, dan Anda bisa cekin sebelum perjalanan, apalagi khususnya perjalanan luar kota ya. Itu wajib dicek sebelum Anda berangkat. Berikutnya kita pengecekan adalah berkala, yaitu di bagian dia punya aki ya. Aki ini sangat penting, apalagi aki yang standar yang diberikan oleh Astra yaitu aki basah. Banyak dari pengalaman pelanggan kami yaitu aki basahnya ini kadang ya kehabisan air ya, air aki sehingga akinya soak ya. Dan Anda bisa dicek secara berkala sehingga tidak terjadi soak Anda punya aki ya. Dan kalau kita ngomong aki nih, aki yang bawaan pabrik ini pasti lebih awet. Saya punya pribadi sampai sekarang sudah jalan 4 tahun tidak ganti aki. Tapi kalau mati ya sering ya kan, kadang 2 tahun sudah mati, 3 tahun mati lagi, 3,5 sampai sekarang mati lagi, tapi masih bisa dipakai. Caranya ya Anda cuma ngecas, ditambahin air sur, air aki, dan mungkin nanti kedepannya saya akan membuatkan tutorialnya ya. Dan di sini biar supaya Anda punya budget tidak terlalu banyak untuk pengeluaran aki. Tapi kalau Anda ada budget lebih sih langsung ganti aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sebenarnya di sini untuk perawatan all new Xenia sangatlah mudah ya. Ini aja sih yang Anda perlu dicek di bagian mesin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mengenai spesifikasi ya, karena kita sudah tadi jelaskan mengenai mesinnya, torsi tenaganya sudah kita jelaskan. Berikutnya adalah sistem mengemudi. Untuk sistem mengemudi memang mobil ini yaitu dia menggunakan drag and pinion dengan electric power steering atau kita kenal EPS ya. Dan berikutnya di sini untuk pengereman kita sudah bahas tadi. Untuk suspensi dia menggunakan McPherson Strut dengan torsi beam ya. Dan untuk bannya dia menggunakan ring 15, ukuran bannya yaitu di ukurannya di 185/65 dengan ring 15. Oke sahabat Emul, mengenai mesin kita sudah jelaskan spesifikasi. Tentunya Anda pasti bertanya-tanya nih, kira-kira warnanya apa aja sih yang ada dimiliki oleh mobil all new Xenia ini. Untuk warna varian memang di sini ada warna hitam metalik ya. Pertama, kita juga ada warna dark grey metalik seperti halnya di depan saya ini, warna dark grey metalik, dan ada silver metalik. Ada kampanye red sebagai special color atau SP
ya. Dan juga kita ada Purple Silver. Purple Silver ini warnanya silver keungu-unguan ya. Dan juga ada Greenish Gunmetal. Ini banyakan dipakai buat untuk anggota-anggota ya, karena warnanya mirip-mirip. Ya lebih ke green-green gitu. Dan juga ada warna putih, white solid. Jadi Anda bisa pilih, kita ada tujuan varian warna yang dimiliki oleh mobil All New Xenia ini. Bagi Anda yang masih bingung, Anda bisa tonton di video saya sebelumnya yang kami sudah buatkan banyak warna yang ada di video saya sebelumnya ya. Oke sahabat Emul, ini secara spesifikasi kita sudah bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kita akan membahas selanjutnya mengenai interior, tentang kelebihan dan kekurangan apa aja sih yang mungkin harus di-upgrade. Nah, oke teman-teman, tonton terus, jangan di skip sehingga Anda nanti bisa jelas semua ya tentang kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari mobil ini. Oke sahabat Emul, kita lanjut mengenai interior ya. Kita bahas mulai dari bagian belakang dulu. Kita coba buka ya dari bagian belakang. Nah, ini adalah layout dari interiornya dari bagian belakang ya. Dan ini dari kapasitas tempat penyimpanan barang. Dan kalau kita lihat dari bagian belakang sini memang secara interior memang sudah futuristik banget. Jadi memang sudah berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu di Grand Xenia. Tampilannya dia punya view lebih lebar, dia punya space lebar lebih panjang ya, atau lebih lebar, dan untuk panjangnya memang lebih panjang lebih lebar ya posisinya. Jadi terkesan lebih luas lah ya kalau kita lihat dari bagian interior dari mobil All New Xenia terbaru ini. Memang kelebihannya dari interior yang pasti adalah posisi bagian dalam lebih lebar dan juga lebih panjang, karena memang secara spesifikasi lebih panjang dan lebar dari generasi sebelumnya yaitu Grand Xenia. Nah kalau kita lihat bahas mengenai dari bagian belakang tempat penyimpanan ini juga termasuk luas ya, dan ini juga termasuk lengkap juga, dan ini menjadi kelebihan ya. Kita berikan juga cargo net ini untuk Anda bagi belanja ya. Nah ini jadi nggak jatuh-jatuh. Terus kelebihan berikutnya kalau kita lihat dari bagasi belakang yang saya suka adalah ada space penyimpanan tambahan ekstra di bagian bawah. Nah ini loh. Dan ada sebagian orang yang kadang-kalanya bingung masih nyari tempat untuk dongkrak ya. Nah ini posisinya di sini, dan biasanya sebelumnya di Grand Xenia posisi dongkrak ini ada posisi di bawah passenger bagian depan ya, baris pertama. Sedangkan untuk saat ini di All New Xenia sudah ada tempatnya di bagian belakang, jadi kelihatan lebih rapi dan futuristik ya. Dan di sini di bagian tengah juga kita ada tempat untuk segitiga buat pada saat Anda terjadi trouble mesin atau pecah ban di jalan ya. Ini sudah ada kita siapkan. Dan kita juga ada peralatan P3K dan juga peralatan untuk nyuci mobil ya. Kita sudah siapkan semua. Dan di sebelah di sini juga ada tempat untuk penyimpanan seperti holder ya, penyimpanan box. Jadi box mini lah ya. Jadi Anda bisa taruh barang-barang di situ dan akan menjadi lebih rapi ya. Dan juga space-nya juga lebih lebar, dan ini juga menjadi kelebihan yang dimiliki oleh mobil All New Xenia terbaru saat ini di tipe X. Dan di sini untuk bagian sini ada spare tire ya. Spare tire ini adalah buat untuk baut, muka baut kalau semisal Anda mungkin bannya bocor, bukanya di sini ya. Oke. Kalau udah tinggal tutup lagi. Nah, kalau kita lihat di bagian interior memang secara view ini kelebihannya lebih lebar. Kenapa? Lebih lebar dari generasi sebelumnya karena posisi AC di baris kedua ini sudah berubah, yang tadinya modelnya nyamping kayak model bantalan jadi menutup view baris kedua ketiga, dan sini lebih lebar karena dia posisinya menjadi lebih flat ya. Lebih flat dia punya AC. Terus juga untuk di bagian lampu penerang ini juga sudah ada. Untuk kenyamanan kita sudah diberikan hand grip, ada 2 di sebelah kiri dan juga ada 1 di sebelah kanan.
Fitur keamanan kita sudah lengkap, ada dia punya seat belt. Seat beltnya ini kebetulan sudah tripoiler semua. Ya, di 3 di sebelah kiri dan juga ada 3 di sebelah kanan. Oke, lanjut ke baris ketiga ya. Baris ketiga ini juga sudah diberikan cup holder atau penyimpanan minuman ya. Dan di sini juga ada cup holder kecil. Nah, di sini memang kekurangannya tipe X ini belum terdapat power outlet ya yang dimiliki oleh generasi tertinggi ya, yaitu yang tipe R. Kita sudah ada power outlet di situ dan ini masih kosong, dan ini mungkin menjadi PR tambahan bagi Anda yang ingin menambahkan power outlet ya sebagai fitur kenyamanan dalam berkendara saat posisi jalan luar kota. Ya, jadi berikutnya di baris bagian kiri ini juga ada cup holder tapi masih polosan juga ya. Dan ini mungkin PR-nya itu aja sih, tambahkan power outlet. Selebihnya sudah banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mobil all new Xenia ini. Nah, lanjut lagi kita akan membahas mengenai posisi duduk. Karena posisi duduk jok ini kan bisa dibuat semacam kayak apa yang terbaru, yaitu namanya sofa mood ya. Sofa mood ini gampangannya adalah nantinya di baris kedua ini Anda bisa langsung tidurin, sehingga nanti ini bisa di posisinya dilurusin sehingga Anda bisa nanti selonjoran, dan untuk senderannya Anda bisa gunakan di baris ketiga ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mau tambahkan space lebih banyak lagi, nah nanti Anda mungkin bisa menggunakan ini bisa di depanin ya. Nah, caranya gimana? Kalau untuk ke depanin, nanti di sini posisinya Anda mungkin mencari dia punya kayak apa ya? Nah, dia punya tarik ya kan kainnya, nanti baru ditutup seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti ditarik ya ke depan ya kan. Nanti akan disegrokin ya. Oke teman-teman. Tapi ternyata di sini ya saya nggak tahu kenapa ya. Kok di tipe X ini belum ada ya. Saya nggak ngerti apakah ini ada apa enggak. Kita coba cek dulu. Oke teman-teman, ternyata kalau untuk di tipe X ini bedanya satu tipe R ya. Kalau tipe R yang saya lihat adalah untuk menutup dia punya space di sini, di baris ketiga ini kan ada tarikan di sini kayak semacam kayak kain gitu. Tapi kalau untuk tipe X ini tetap di sini pakai yang di bawah sini, pojokan sini bawah, dan ini langsung didorong ini. Dan ini akan menjadi flat seperti itu ya. Jadi nanti akan lebih luas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke baris kedua ya. Baris kedua Anda bisa lihat dia punya pintu warnanya full black semua, ada armrest, juga ada cup holder bawah, ada audio, dan juga ada cup holder atas ya. Dan ini untuk layout buat naik turunin dia punya kaca, untuk handle pintu. Oke, di bagian dalam Anda bisa lihat untuk tempat duduknya. Nah, ini dia punya tempat duduk lebih luas. Dan di baris kedua juga belum terdapat dia punya power outlet, masih kosong, dan ini menjadi kekurangan dimiliki oleh tipe X. Dan ini layout dari punya dashboard. Oke teman-teman, berarti kekurangannya adalah power outlet belum ada di baris ketiga. Kedua, power outlet di baris kedua juga enggak ada ya. Untuk audio sudah lengkap full. Itu aja sih mungkin kekurangannya. Selebihnya kalau untuk bagian tempat duduk ini sudah sama dengan tipe tertinggi, bisa dibuat flat juga, dibuat sofa mood juga bisa. Oke teman-teman, sebagai finishing dari video ini kita bahas di bagian dashboard ya. Untuk bagian dashboard Anda bisa dilihat ya kan, warna hitam juga, ada dia punya armrest juga ya kan, dan ini semua hard cover ya. Belum ada yang semisal kayak kulit-kulit gitu. Mungkin kedepannya kalau ditambahin kulit akan menjadi lebih estetik atau lebih mewah lagi ya. Ini buat untuk naik turunin dia punya kaca. Ini buat ngaturin dia punya kaca spion. Belum retract juga. Retractnya belum ada, biasanya di sini retract. Ada cup holder, ada juga audio. Berarti audionya totalnya ada 4 ya. Dan ini layout dari dia punya tempat duduk, joknya. Joknya ya bagus ya, dan ini ada yang nyamping ya. Dan saya suka di sini ada motif-motif kayak merah.
Jadi kayak ada 3D gitu, lebih bagus sih. Dan memang kekurangannya di sini belum tak buat untuk seat adjuster, hanya bisa untuk maju mundur cantik. Oke teman-teman, di bagian bawah sini dia punya untuk manual ya. Ini buat untuk buka kap mesin yang tadi. Fitur-fitur dia punya safety keamanan belum ada asanya karena memang tipe standar. Terus di bagian dia punya setir, ini juga masih polosan dengan palang 3 ya. Tapi sudah diberikan airbag teman-teman. Tapi belum ada steering switch-nya, belum ada buat telepon. Dan ini menjadi kekurangannya. Terus di bagian dalam dia ini layoutnya dia punya model double analog dan ada auto trip DSP dan juga timernya sudah lengkap. Cuman memang belum belum kayak digital ya, masih model analog standar lah ya. Terus dia punya head unit di sini sudah touchscreen dan untuk di sini ada dia punya lampu hazard, AC, di AC-nya sudah digital ya, dan juga Anda bisa lihat di sini juga ada terdapat untuk casan ya 2,1 ampere. Dan di sini ada tempat buletan memang buat start up engine, tapi karena memang ini tipe standar belum ada ya. Berikutnya di bagian tengah memang enggak kosong ya karena sudah diberikan konsol box seperti ini, jadi kelihatan lebih gagah keren. Dan ini warnanya full black semua, nggak ada warna-warna lain, dan ini belum ada krom-kroman, jadi full black semua. Kelebihan berikutnya adalah di sini handremnya kokoh, ada juga power outletnya juga di sini yang 12 volt 120W. Ini juga armrest sekaligus bisa dibuat penyimpanan storage ya, penyimpanan. Nah di sebagian si passenger juga terdapat X-tray atau penyimpanan ekstra di bagian eksternal atau luar. Ada laci juga di bagian bawah untuk penyimpanan barang ya. Dan di bagian atas terdapat dia punya airbag juga. Dan untuk sun visor ini juga sudah lengkap, tapi belum terdapat ada kacanya ya. Lampu penerang sudah ada, di bagian driver juga sudah ada sun visor tapi belum ada kacanya. Dan ini memang menjadi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh mobil all new Xenia tipe X ini. Dan yang saya suka adalah dashboard ini sudah full black dan juga kelihatan lebih lebar dan juga lebih luas teman-teman. Oke sahabat Emul, dan di sini juga ada terdapat Twitter kanan kiri juga ya. Dan ini mungkin yang saya dapat informasikan bagi Anda semua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan penyampaian mohon dikoreksi ya. Kita akan membahasnya di kolom komentar. Dan apabila Anda membutuhkan informasi mengenai mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986 atau bisa datang langsung ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro. Kami siap membantu Anda di rumah atau bisa langsung datang ke dealer kami, nanti langsung hubungin Edi ya. Kami siap membantu Anda sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Terima kasih sahabat Emul, sahabat Daihatsu sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video berikutnya.